Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini aku mau sharing cara mengatur keuangan rumah tangga di bulan Januari 2021. Sebelumnya maaf banget karena udah lama banget aku nggak upload video. Karena kemarin-kemarin itu aku ada beberapa kesibukan, mudah-mudahan next time aku lebih rajin lagi bikin videonya. Alhamdulillah aku seneng banget teman-teman, aku selalu bacain komen teman-teman. Dan sebelumnya maafin ya kalau misalkan ada komenan yang gak kebales, karena gak semua komen itu masuk ke notifikasi. Tapi kalau ada waktu luang aku akan balesin komenan teman-teman satu-satu. Makasih ya. Oh ya teman-teman, gimana nih? Apakah ada resolusi baru untuk tahun baru ini? Kalau aku sih nggak banyak, aku pengen ibadah aku lebih giat lagi, rasa malas aku bisa lebih berkurang. Aku pengen lebih banyak lagi upload video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan masih banyak lagi. Aku tuh orangnya tuh visioner, jadi aku selalu punya target-target yang harus dipenuhi dalam hidup. Dan itu tuh kayak tantangan aja buat aku supaya aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, gimana nih evaluasi keuangannya? Bulan ini ada yang aku evaluasi. Jadi kan Jidan itu udah jarang pakai pupuk sekali pakai, udah seringnya pakai Clody siang dan malam. Jadi aku mengurangi belanja bulanan aku dan sisa uangnya aku masukin ke sedekah. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya. Pertama aku tulis basmalah dulu. Aku berharap mudah-mudahan video yang aku share ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Buat teman-teman jangan bosan-bosan lihat konten aku yang tentang keuangan ini, karena menurut aku mengatur keuangan itu sangat-sangat penting, apalagi buat teman-teman yang baru menikah. Namanya ibu rumah tangga itu harus pinter ngatur uang. Kalau dari awal kita udah pintar ngatur uang, udah bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, insya Allah saat tua nanti kita itu nggak akan keteteran masalah ekonomi. Nah, bulan ini alhamdulillah nafkah dari papahnya Jidan itu kembali ke gaji normal 3 juta dan aku juga punya income ekstra. Income ekstra ini aku kan jualan furniture ya teman-teman, dan bulan ini tuh aku tuh sebenarnya dapat 800.000. Cuman udah aku kurangin untuk kebutuhan yang lainnya jadi tinggal 600.000. Jadi total bulan ini aku dapat 3,6 juta ya. Sebelumnya income ekstra ini nggak pernah aku masukin ke catatan keuangan. Jadi aku nganggapnya uang itu tuh uang yang bisa aku gunain untuk belanja, untuk ngasih uang ke orang tua aku di kampung. Jadi jarang aku tulisin. Tapi sekarang karena aku punya tantangan nabung 25 juta per tahun, jadi akan aku tulis di sini supaya teman-teman bisa tahu progresnya, updatean tabungan aku tuh udah berapa banyak. Nah, terus aku juga di sini nulis pengeluaran tetap. Di sini untuk sayur, lauk, dan beras aku anggarin 800.000 per bulan, maaf. Terus untuk jajan sehari-hari 300.000, masih sama aja. Gas dan galon 150.000, keamanan 50.000, dan sisanya sedekah 300.000. Sedekah ini aku tulis di pengeluaran tetap, jadi mau punya uang atau nggak punya uang, sedekah itu harus. Nah, biasanya kalau aku nggak punya uang, aku akan mangkas anggaran untuk belanja bulanan, tapi anggaran sedekah nggak pernah aku pangkas. Menurut aku sedekah itu kayak wajib buat aku, karena aku merasa aku tuh banyak dosa. Jadi sedekah ini tuh kayak apa ya namanya? Kayak kifarat dosa lah ya, kayak amnesti aku atas dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya sedekah ini dosa-dosa aku jadi diampuni sama Allah, dijauhkan dari api neraka dan dimudahin masuk surga. Amin. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap di sini aku tulisin untuk belanja bulanan itu 400.000, tapi ini tuh kadang aku habis semua, kadang juga enggak. Kadang aku habisnya cuma 100.000, kadang cuma 200.000 gitu, kadang semuanya habis juga. Jadi di sini sisa uang aku tuh 1,6 juta dan uang ini tuh akan aku masukin ke tantangan menabung 25 juta per tahun. Aku tuh orangnya itu terorganisir banget, jadi menurut aku segala sesuatu itu harus terorganisir ya teman-teman.
Gak lupa di sini aku tulis kata-kata motivasi Islami untuk aku sendiri yang isinya adalah kekayaan bukanlah standar kesuksesan seorang mukmin. Kesuksesan yang sebenarnya adalah dimasukkannya seorang mukmin ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, diampuni segala dosanya sama Allah. Aku sharing ke teman-teman tentang menabung itu sebenarnya bukan untuk niatnya untuk menumpuk harta, tapi untuk pertama untuk ibadah sama Allah, kedua untuk menjauhi maksiat, ketiga untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia, untuk fasilitas ibadah juga. Jadi buat teman-teman yang misalkan belum bisa nabung nggak apa-apa, karena teman-teman itu nggak punya hutang aja udah bagus banget menurut aku. Jadi semuanya itu bertahap ya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan nikahnya itu udah lama, tapi penghasilannya tuh masih dikit aja, suaminya kerjanya masih gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Kita nggak usah iri sama orang yang lebih kaya daripada kita. Kita itu diperbolehkan iri itu sama orang yang dia ibadahnya lebih rajin, terus dia itu infaknya lebih banyak gitu teman-teman. Jadi jangan irilah sama orang yang dunia banyak, irilah sama seseorang yang bekal akhiratnya itu banyak. Karena meskipun seseorang itu mobilnya mewah, rumahnya bagus, rumahnya besar, tapi kan itu nggak akan dibawa mati teman-teman. Yang akan dibawa mati itu adalah hasil amal kita, apakah amal kita diterima sama Allah atau enggak, apakah amal kita ditolak sama Allah gitu. Jadi kita tuh fokusnya harus di sana, dan masalah uang ini itu jadikanlah uang ini sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah, jadi kita nggak akan kecewa. Mengatur keuangan itu penting karena kemerdekaan ekonomi itu adalah fondasi dasar untuk kita. Jadi kalau kita ekonominya udah aman, kita itu bisa leluasa ibadah, bisa tenang ibadahnya, gak mikirin hutang, gak mikirin besok makan apa. Jadi buat teman-teman nih yang udah rumah tangga, menurut aku harus belajar banget masalah ekonomi, apalagi yang anaknya masih kecil. Inilah waktunya, golden period untuk teman-teman bisa nabung karena anak itu makin besar, makin banyak kebutuhannya, dan kita itu jadi makin susah nabungnya. Meskipun Jidan masih kecil, tapi aku dan Papa Jidan itu udah mempersiapkan untuk biaya pendidikannya nanti, jadi supaya nanti itu nggak keteteran. Kalau kita misalkan ekonominya udah merdeka, kita nggak usah ribet lagi ngurusin masalah biaya sehari-hari, kita itu bisa memanfaatkan harta kita itu untuk bangun masjid, untuk sedekah, untuk kurban, untuk naik haji dan lain-lain ya. Jadi harta kita itu bisa jadi fasilitas untuk kita meraih ridhonya Allah, menghindarkan diri kita dari neraka dan masuk surga. Amin. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Nanti aku juga akan update tantangan menabung 25 jutanya. Aku akan share setelah video ini. Makasih banget teman-teman yang udah support channel ini dari 0 subscriber sampai sekarang udah mau 7.000 subscriber. Aku seneng banget. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Allah ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.